data transaksi Bengkel Flamboyan periode 31 Juli 2020. Transaksi 1 pada tanggal 1 Juli 2020 menerima setoran uang tunai sebagai modal awal usaha sebesar 45 juta. Transaksi 2 pada tanggal 2 membayar sewa gedung sebesar 12 juta. Transaksi 3 pada tanggal 4 membeli perlengkapan sebesar 3 juta secara kredit. Pada tanggal 6 Juli, membeli peralatan sebesar 5 juta. Pada tanggal 12 Juli menerima uang atas pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar 600.000. Pada tanggal 16, membayar angsuran hutang sebesar 2 juta atas transaksi pada tanggal 4 Juli lalu. Pada tanggal 20 Juli, pendapatan jasa servis yang belum diterima sebesar 10 juta. Pada tanggal 23 Juli, pemilik bengkel mengambil uang untuk pribadi sebesar 1 juta. Pada tanggal 26 Juli, membayar beban listrik sebesar 1.200.000. Pada tanggal 30 Juli, membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Bengkel Flamboyan Persamaan Akuntansi periode 31 Juli 2020. Pada tanggal 1, terjadi transaksi yang melibatkan akun kas dan modal dengan nominal sebesar 45 juta rupiah dan keterangan sebagai modal awal usaha. Pada tanggal 2 terjadi transaksi yang melibatkan akun kas dan modal juga dengan nominal 12 juta dan keterangan pembayaran sewa gedung. Lalu nilai transaksi pada tanggal 1 dan 2 dijumlahkan dan hasilnya 33 juta. Tanggal 4 terjadi transaksi yang melibatkan akun perlengkapan dan utang dengan nominal sebesar 3 juta dan dengan keterangan pembelian perlengkapan. Dan pada tanggal 6 terjadi transaksi yang melibatkan akun kas dan peralatan dengan nominal sebesar 5 juta dan keterangan sebagai pembelian peralatan. Lalu 33 juta dikurangi dengan 5 juta pada bagian kas dan hasilnya 28 juta. Pada tanggal 12 Juli terjadi transaksi yang melibatkan akun kas dan modal sebesar 600.000 dengan keterangan pendapatan servis. Lalu 28 juta ditambahkan dengan 600.000, hasilnya 28.600.000 pada bagian kas, dan pada bagian modal hasilnya 33.600.000. Pada tanggal 16 Juli terjadi transaksi yang melibatkan akun kas dan utang sebesar 2 juta dengan keterangan pembayaran utang. Jadi pada akun kas 28.600.000 dikurangi dengan 2 juta, hasilnya 26.600.000. Dan pada akun utang 3 juta dikurangi dengan 2 juta dan hasilnya 1 juta. Pada tanggal 20 Juli terjadi transaksi yang melibatkan akun piutang dan modal sebesar 10 juta dengan keterangan pendapatan jasa. Jadi pada akun modal 33.600.000 ditambah dengan 10 juta, hasilnya 43.600.000. Pada tanggal 23 Juli terjadi transaksi yang melibatkan akun kas dan modal dengan keterangan pengambilan PRIV sebesar 1 juta. Jadi pada akun kas 26.600.000 dikurangi 1 juta dan hasilnya 25.600.000. Begitu juga pada akun modal 43.600.000 dikurangi 1 juta sama dengan 42.600.000. Pada 26 Juli
terjadi transaksi yang melibatkan akun kas dan modal sebesar 1.200.000 dengan keterangan pembayaran listrik. Jadi pada akun kas 25.600.000 dikurangi 1.200.000 dan hasilnya 24.400.000. Dan pada akun modal 42.600.000 dikurangi 1.200.000 hasilnya 41.400.000. Pada 30 Juli terjadi transaksi yang melibatkan akun kas dan modal sebesar 3 juta dengan keterangan pembayaran gaji. Pada akun kas 24.400.000 dikurangi 3 juta hasilnya 21.400.000. Dan pada akun modal 41.400.000 dikurangi 3 juta hasilnya 38.400.000. Dan total pasifanya ialah 39.400.000, balance dengan total aktiva yaitu 39.400.000. Setelah dari persamaan akuntansi, kita lanjut ke jurnal umum. Pada jurnal umum ini kita akan tahu tentang akun-akun yang ada di persamaan akuntansi, yaitu pada tanggal 1 akun kas di debit dengan ref 11 dan akun modal di kredit dengan ref 31 dengan nominal sebesar 45 juta dan keterangan setoran modal awal. Transaksi tanggal 2 beban sewa di debit dengan ref atau nomor akun 52, kas di kredit dengan ref 11 dan nominal sebesar 12 juta. Keterangannya pembayaran sewa gedung. Tanggal 4 perlengkapan di debit dengan nomor akun 14, utang usaha di kredit dengan nomor akun 11 dengan nominal sebesar 3 juta. Keterangan pembelian perlengkapan. Tanggal 6 peralatan di debit dengan ref 18 dan kas di kredit dengan ref 11 dengan nominal sebesar 5 juta dan keterangan pembelian peralatan. Tanggal 12 kas di debit dengan ref 11, pendapatan jasa di kredit ref 41 dengan nominal sebesar 600.000, keterangan penerimaan pendapatan. Tanggal 16 utang usaha di debit ref 21, kas di kredit ref 11 dengan nominal 2 juta. Keterangan pembayaran utang. Tanggal 20 piutang usaha di debit ref 11 dan pendapatan jasa di kredit ref 41 dengan nominal 10 juta. Keterangan piutang pendapatan. Tanggal 23 ref di debit dengan ref 32, kas di kredit ref 11 dengan nominal 1 juta. Keterangan pengambilan prive. Tanggal 26 beban utilitas di debit ref 54, kas di kredit ref 11 dengan nominal 1.200.000, keterangan pembayaran listrik. Tanggal 30 beban upah di debit ref 51, kas di kredit ref 11 dengan nominal 3 juta, keterangan pembayaran gaji. Dan total debit dan kredit harus balance. Dan hasilnya adalah 82.800.000 rupiah. Ini saya akan menjelaskan buku besar tentang studi kasus bengkel mobil flamboyan pada periode 31 Desember 2020. Buku besar ini terdapat ada 15 akun. Yang pertama akun kas dengan nomor akun 11 pada transaksi pertama tanggal 1 Juli 2020
dengan keterangan modal awal. Kenapa? Karena diambil dari jurnal umum transaksi pertama sebesar 45 juta di debit. Maka di buku besar juga ditulis 45 juta di debit, kreditnya di strip. Lalu ditulis juga di saldo 45 juta di debit juga. Nah, lalu pada transaksi kedua tanggal 2 Juli 2020 dengan keterangan pembayaran sewa, diambil juga dari jurnal umum, lalu dimasukkan ke buku besar sebesar 12 juta di kredit, lalu saldonya menjadi 33 juta. Kenapa? Karena dari transaksi pertama kan debit tuh sebesar 45 juta, itu dikurangin sama hasil dari pembayaran sewa tersebut kan sebesar 12 juta. Jadi rumusnya debit dikurangi kredit, jadi hasilnya 45 dikurangi 12 jadi 33 juta. Hasilnya nanti ditaruh di saldo debit. Lalu pada transaksi ketiga tanggal 6 Juli 2020 keterangannya pembelian peralatan. Itu juga dari jurnal umum, tulisannya kredit sebesar 5 juta. Jadi hasilnya di saldo kan 33 juta nih. 33 juta dikurangin 5 juta. Hasilnya 28 juta. Lalu pada transaksi keempat tanggal 12 Juli 2020 keterangannya penerimaan pendapatan. Tulisannya di debit 600.000. Debit ya, jadi di saldo itu ditambah hasilnya. Jadi 28 juta ditambah 600.000. Hasilnya 28 juta 600.000. Lalu pada transaksi kelima yaitu 16 Juli 2020 keterangannya pembayaran utang. Nah, di jurnal umum itu tulisannya di kredit sebesar 2 juta. Jadi 28.600.000 dikurangin 2 juta, hasilnya 26.600.000. Nah, transaksi ke-6 tanggal 23 Juli 2020 keterangannya pengambilan prive. Di jurnal umum tulisannya 1 juta kredit. Nah, 26.600.000 ini dikurangin 1 juta, hasilnya 25.600.000. Terus transaksi ke-7 26 Juli 2020 keterangannya pembayaran listrik. Jadi di jurnal umum tulisannya kredit 1.200.000. Jadi hasilnya 25.600.000 dikurangin 1.200.000. Hasilnya 24.400.000. Lalu pada transaksi terakhir tanggal 30 Juli 2020 keterangannya pembayaran gaji sebesar 3 juta di kredit. Jadi saldonya 24.400.000 dikurangin 3 juta, hasilnya 21.400.000. Kita lanjut ke akun kedua, yaitu akun piutang usaha dengan nomor akun 12. Nah, transaksi pada tanggal 20 Juli 2020 keterangannya pendapatan jasa. Di jurnal umum tulisannya debit sebesar 10 juta. Jadi saldonya di debit 10 juta. Nah, transaksi selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 keterangannya penyesuaian. Tulisannya di debit 4.200.000. Jadi di saldo itu hasilnya 10 juta ditambah 4.200.000. Jadi hasilnya 14.200.000. Lanjut ke akun selanjutnya, akun ketiga, yaitu akun perlengkapan dengan nomor akun 14. Pada tanggal 4 Juli 2020 keterangannya pembelian perlengkapan. Tulisannya debit sebesar 3 juta. Saldonya ditulis di debit 3 juta. Lalu transaksi selanjutnya di 31 Desember 2020 keterangannya penyesuaian, ditulis di kredit sebesar 2 juta. Jadi hasilnya di saldo debit sebesar 3 juta dikurangi 2 juta, hasilnya 1 juta. Lanjut ke
akun keempat, yaitu akun peralatan. Nomor akunnya 18. Di sini transaksinya cuma satu, yaitu pada tanggal 6 Juli 2020. Keterangannya pembelian perlengkapan sebesar 5 juta di debit. Jadi tulisnya saldo debit 5 juta. Nah, lanjut akun kelima, yaitu akun akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 19. Di sini juga cuman terjadi satu transaksi ya, pada tanggal 31 Desember 2020. Keterangan penyesuaian ditulis di kredit sebesar 250.000. Jadi saldonya ditulis di kredit juga sebesar 250.000. Lalu di akun ke-6, yaitu akun utang usaha dengan nomor akun 21. Pada transaksi tanggal 4 Juli 2020, keterangannya pembelian perlengkapan ditulis di kredit sebesar 3 juta. Lalu ditulis di saldo juga kredit 3 juta. Lalu pada tanggal 16 Juli 2020, keterangannya pembayaran utang di debit sebesar 2 juta. Nah, saldonya ini ditulis di kredit. Hasilnya 3 juta dikurangi 2 juta. Hasilnya 1 juta di kredit ya, saldo kredit. Lanjut ke akun selanjutnya, yaitu akun utang upah dengan nomor akun 22. Pada tanggal 31 Desember 2020, keterangannya penyesuaian ditulis di kredit 500.000, saldonya juga kredit 500.000. Akun selanjutnya, akun modal. Pada tanggal 1 Juli 2020, keterangannya modal awal kredit 45 juta, ditulis di saldo kredit 45 juta. Lalu akun selanjutnya, yaitu akun Prive. Pada tanggal 23 Juli 2020, keterangannya pengambilan Prive ditulis di debit sebesar 1 juta, di saldo juga debit 1 juta. Lanjut pada tanggal 31 Desember 2020, keterangannya penutup ditulis di kredit 1 juta. Jadi saldonya 0. Karena 1 juta dikurangi 1 juta, 0. Terus akun selanjutnya, yaitu akun pendapatan jasa. Di sini ada 4 transaksi. Yang pertama pada tanggal 12 Juli 2020, keterangannya penerimaan pendapatan ditulis di kredit 600.000, saldonya di kredit 600.000. Lalu tanggal 20 Juli 2020, keterangannya penerimaan pendapatan kredit juga sebesar 10 juta, saldonya di kredit 600.000 ditambah 10 juta, hasilnya 10.600.000 ditaruh di kredit saldo kredit. Lalu transaksi ketiga, 31 Desember 2020, penyesuaian keterangannya ditulis di kredit 4.200.000, jadi saldonya sebesar 14.800.000, hasil dari 10.600.000 ditambah 4.200.000. Lalu transaksi keempat pada tanggal 31 Desember 2020, keterangannya penutup di debit ya, tulisannya sebesar 14.800.000. Jadi di saldo hasilnya 0. Soalnya 14.800.000 dikurang 14.800.000, hasilnya 0. Lalu pada akun selanjutnya, yaitu akun beban upah dengan nomor akun 51. Di sini ada 3 transaksi. Yang pertama tanggal 30 Juli 2020, keterangannya pembayaran gaji ditulis di debit sebesar 3 juta. Lalu di saldo juga di debit 3 juta. Lalu pada transaksi kedua tanggal 31 Desember 2020, keterangannya penyesuaian ditulis di debit 500.000. Jadi di saldo debit hasilnya 3.500.000 ditambah ini kan 3 juta tambah 500, hasilnya 3.500.000. Lalu
Pada transaksi ketiga, 31 Desember 2020, keterangannya penutup ditulis di kredit sebesar 3.500.000. Jadi saldonya 0. Karena 3.500.000 dikurangin 3.500.000, jadinya 0. Lanjut di akun selanjutnya, yaitu akun beban sewa dengan nomor akun 52. Pada transaksi pertama tanggal 2 Juli 2020, keterangan pembayaran sewa ditulis di debit sebesar 12 juta. Di saldo debit juga ditulis 12 juta. Lalu transaksi kedua, 31 Desember 2020, keterangannya penutup ditulis di kredit sebesar 12 juta. Saldonya hasilnya 0. Kan dikurang 12 juta dikurangi 12 juta, 0. Lalu akun selanjutnya yaitu akun beban utilitas dengan nomor akun 54. Pada transaksi pertama tanggal 26 Juli 2020, keterangan pembayaran listrik itu di debit 1.200.000. Lalu saldonya juga ditulis di debit 1.200.000. Transaksi selanjutnya 31 Desember 2020, keterangannya penutup ditulis di kredit 1.200.000, saldonya jadi 0. Dikurang kan 1.200.000 dikurang 1.200.000, hasilnya 0. Lanjut di akun selanjutnya, akun beban perlengkapan dengan nomor akun 55. Tanggal 31 Desember 2020, keterangannya penyesuaian ditulis di debit sebesar 2 juta. Saldo debit terus 2 juta. Lalu tanggal 31 Desember 2020, keterangan penutup ditulis di kredit 2 juta. Saldonya 0. Dikurang lagi. Dan saldonya 0 ya guys. Terus lanjut akun terakhir yaitu akun beban penyusutan peralatan dengan nomor akun 56. Tanggal 31 Desember 2020, keterangannya penyesuaian ditulis di debit sebesar 250.000, saldonya debit 250.000. Lalu tanggal 31 Desember 2020, keterangannya penutup ditulis di kredit sebesar 250.000, saldonya jadi 0. Kurang lagi guys, 0. Saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo pada bengkel mobil flamboyan periode 31 Juli 2020. Yang pertama nomor akun 11 yaitu kas. Di sini terdapat debit sebesar Rp21.400.000. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun kas, yaitu saldo debit terakhir sebesar Rp21.400.000. Kemudian nomor akun 12 yaitu piutang usaha. Di sini terdapat debit sebesar Rp10 juta. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun piutang usaha, uraian atau keterangan pendapatan jasa, yaitu saldo debitnya sebesar Rp10 juta. Kemudian nomor akun 14 yaitu perlengkapan. Di sini terdapat debit sebesar Rp3 juta. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun perlengkapan, yaitu pada uraian atau kegiatan pembelian perlengkapan, saldo debitnya sebesar Rp3 juta. Selanjutnya nomor akun 18 yaitu peralatan. Di sini terdapat debit sebesar 5 juta. Ini di buku besar pada tabel akun peralatan, yaitu pada uraian atau kegiatan pembelian peralatan, saldo debitnya sebesar Rp5 juta. Selanjutnya nomor akun 21 yaitu utang usaha, di mana utang usaha ini masuk ke dalam kredit sebesar Rp1 juta. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun utang usaha, yaitu pada saldo kredit terakhirnya sebesar Rp1 juta. Selanjutnya nomor akun 31 yaitu modal. Di sini terdapat kredit sebesar Rp45 juta. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun modal, di mana saldo kreditnya sebesar Rp45 juta. Kemudian nomor akun 32 yaitu prefer. Di sini terdapat pada debit sebesar Rp1 juta. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun prefer, yaitu pada uraian atau kegiatan pengambilan prefer, di mana di sini saldo debitnya sebesar Rp1 juta. Selanjutnya nomor akun 41 yaitu pendapatan jasa. Di sini terdapat kredit sebesar Rp10.600.000.
Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun pendapatan jasa, di mana saldo kredit terakhirnya yaitu Rp10.600.000. Selanjutnya nomor akun 51 yaitu beban upah. Di sini terdapat debit sebesar Rp3 juta. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun beban upah, di mana saldo debit terakhirnya yaitu Rp3 juta. Selanjutnya nomor akun 52 yaitu beban sewa. Di sini terdapat debit sebesar Rp12 juta. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun beban sewa, di mana saldo debitnya yaitu Rp12 juta. Yang terakhir nomor akun 54 yaitu beban utilitas. Di sini terdapat debit sebesar Rp1.200.000. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun beban utilitas, di mana saldo debitnya yaitu sebesar Rp1.200.000. Setelah itu, debit dan kredit dihitung. Debit dihitung semuanya, totalnya yaitu Rp56 juta. Dan kredit dihitung semuanya juga totalnya Rp56 juta. Debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance berarti ada salah memasukkan pada debit dan kredit. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian. Nah, jadi di situ sudah ada data transaksinya. Kita tinggal memasukkan pada kolom debit atau kredit transaksi tersebut pada tabel jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian ada beberapa kolom. Yang pertama ada nomor akun, yang kedua ada nama akun, yang ketiga ada debit, dan yang keempat atau yang terakhir ada kredit. Baik, pada transaksi yang pertama ada pendapatan yang belum diterima sebesar Rp4.200.000. Jadi, karena pendapatannya belum diterima, maka ditulis dengan nama akun piutang pendapatan dengan nomor akun 12 pada debit sebesar Rp4.200.000 dan akun pendapatan dengan nomor akun 41 pada kredit sebesar Rp4.200.000. Selanjutnya, pada transaksi kedua, ada perlengkapan yang tersisa sebesar Rp1 juta. Jadi, cara penulisan pada tabel jurnal penyesuaian yaitu akun beban perlengkapan dengan nomor akun 55 sebesar Rp2 juta pada debit dan akun perlengkapan dengan nomor akun 14 sebesar Rp2 juta pada kredit. Nah, di sini kok bisa dapat Rp2 juta dari mana? Jadi, Rp2 juta ini diperoleh dari hasil pengurangan biaya pembelian perlengkapan dengan biaya perlengkapan yang tersisa. Pada persamaan akuntansi yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat pembelian perlengkapan sebesar Rp3 juta. Dan di sini dituliskan bahwa yang tersisa sebesar Rp1 juta. Jadi, beban perlengkapan yang terpakai adalah sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, pada transaksi ketiga, ada gaji karyawan yang belum dibayar sebesar Rp500.000. Maka, dapat ditulis beban upah dengan nomor akun 51 pada debit sebesar Rp500.000 dan utang upah dengan nomor akun 22 pada kredit sebesar Rp500.000. Nah, kenapa ditulis utang upah? Karena di sini dituliskan bahwa gaji karyawan masih belum dibayar. Selanjutnya, pada transaksi keempat, ada penyusutan peralatan bengkel sebesar 5%. Nah, kita lihat dari persamaan akuntansi yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa biaya pembelian peralatan ada Rp5 juta. Jadi, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa 5% dari Rp5 juta tersebut. Maka, cara menghitungnya yaitu 5/100 dikali dengan Rp5 juta. Dan hasilnya adalah Rp250.000, sehingga dapat kita tulis akun beban penyusutan peralatan dengan nomor akun 56 sebesar Rp250.000 pada debit dan akun akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 19 pada akun kredit sebesar Rp250.000. Jika semua transaksi sudah dimasukkan pada tabel jurnal penyesuaian, maka langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan keseluruhan debit dan menjumlahkan keseluruhan kredit. Nah, di sini hasil penjumlahan dari debit adalah Rp6.950.000 dan penjumlahan dari kredit adalah Rp6.950.000. Jika hasil penjumlahan debit dan penjumlahan kredit sama atau balance, maka itu artinya perhitungan kita sudah benar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat neraca lajur.
Pada neraca lajur ada beberapa kolom. Yang pertama ada nomor akun, yang kedua ada nama akun atau nama perkiraan, yang ketiga ada neraca saldo terdiri dari debit dan kredit, yang keempat ada penyesuaian terdiri dari debit dan kredit, yang kelima ada neraca saldo disesuaikan terdiri dari debit dan kredit, yang keenam ada perhitungan rugi atau laba terdiri dari debit dan kredit, dan yang ketujuh ada neraca terdiri dari debit dan kredit. Baik, langsung saja. Yang pertama ada akun kas dengan nomor akun 11. Di sini akun kas sebesar Rp21.400.000 ditulis pada kolom neraca saldo debit. Nah, kenapa akun kas ini ditulis pada kolom neraca saldo saja? Itu karena akun kas ada pada tabel neraca saldo saja dan tidak ada pada tabel jurnal penyesuaian yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi kuncinya pada neraca lajur ini adalah kita memindahkan data yang ada pada tabel neraca saldo yang sudah dibahas sebelumnya ke tabel neraca lajur pada kolom neraca saldo. Begitu juga dengan penyesuaian. Jadi penyesuaian ini kita memindahkan data dari jurnal penyesuaian yang sudah dibahas sebelumnya ke tabel neraca lajur pada kolom penyesuaian. Selanjutnya yang kedua, ada akun piutang usaha dengan nomor akun 12. Di sini piutang usaha ditulis pada kolom neraca saldo debit sebesar Rp10.000.000 dan kolom penyesuaian debit sebesar Rp4.200.000. Nah, kenapa akun piutang ini ditulis pada dua kolom, yaitu kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian? Itu karena akun piutang ini ada pada tabel neraca saldo dan tabel jurnal penyesuaian pada penjelasan sebelumnya. Cara mengerjakannya diperoleh dari tabel neraca saldo dan tabel jurnal penyesuaian. Selanjutnya pada akun perlengkapan dengan nomor akun 14 ini juga ditulis pada dua kolom, yaitu kolom neraca saldo debit sebesar Rp3.000.000 dan kolom penyesuaian kredit sebesar Rp2.000.000. Sama halnya dengan akun piutang usaha tadi. Cara mengerjakannya diperoleh dari tabel neraca saldo dan tabel jurnal penyesuaian pada penjelasan sebelumnya. Selanjutnya ada akun peralatan dengan nomor akun 18. Akun peralatan ini pada penjelasan sebelumnya ada pada tabel neraca saldo saja, maka pada tabel neraca lajur ini hanya ditulis pada kolom neraca saldo debit sebesar Rp5.000.000. Selanjutnya ada akun akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 19 ditulis pada kolom penyesuaian kredit sebesar Rp250.000 karena akun ini hanya ada pada tabel jurnal penyesuaian saja. Maka akun ini ditulis pada kolom penyesuaian saja. Selanjutnya ada akun utang usaha dengan nomor akun 21 ditulis pada kolom neraca saldo kredit sebesar Rp1.000.000 karena akun ini hanya ada pada tabel neraca saldo saja dan tidak ada pada tabel jurnal penyesuaian. Maka akun ini ditulis pada kolom neraca saldo saja. Selanjutnya ada akun utang gaji dan upah dengan nomor akun 22 ditulis pada kolom penyesuaian kredit sebesar Rp500.000. Karena akun ini hanya ada pada tabel jurnal penyesuaian saja, maka penulisannya hanya ditulis pada kolom penyesuaian saja. Selanjutnya ada akun modal dengan nomor akun 31 ditulis pada kolom neraca saldo kredit sebesar Rp45.000.000. Karena akun ini hanya ada pada tabel neraca saldo saja dan tidak ada pada tabel jurnal penyesuaian, maka penulisannya ditulis pada kolom neraca saldo saja. Selanjutnya ada akun prive dengan nomor akun 32 ditulis pada kolom neraca saldo debit sebesar Rp1.000.000. Karena akun ini hanya ada pada tabel neraca saldo saja, maka akun ini ditulis pada kolom neraca saldo saja. Selanjutnya ada akun pendapatan jasa dengan nomor akun 41 ditulis pada kolom neraca saldo kredit sebesar Rp10.600.000 dan kolom penyesuaian kredit sebesar Rp1.000.000. Karena akun ini ada pada tabel neraca saldo dan tabel jurnal penyesuaian pada penjelasan sebelumnya, maka pada neraca lajur ini akun pendapatan jasa ditulis pada dua kolom, yaitu kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian. Selanjutnya ada akun beban upah dengan nomor akun 51 ditulis pada kolom neraca saldo debit sebesar Rp3.000.000 dan kolom penyesuaian debit sebesar Rp500.000. Karena akun beban upah ini ada pada tabel neraca saldo dan tabel jurnal penyesuaian, maka pada neraca lajur ini ditulis pada dua kolom, yaitu kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian. Selanjutnya ada akun beban sewa dengan nomor akun 52 ditulis pada kolom neraca saldo debit sebesar Rp12.000.000.
Karena akun ini hanya ada pada tabel neraca saldo saja dan tidak ada pada tabel jurnal penyesuaian, maka ditulis pada kolom neraca saldo saja. Selanjutnya ada akun beban utilitas dengan nomor akun 54 ditulis pada kolom neraca saldo debit sebesar Rp1.200.000. Sama halnya dengan akun beban sewa tadi, karena akun ini hanya ada pada tabel neraca saldo saja dan tidak ada pada tabel jurnal penyesuaian, maka ditulis pada kolom neraca saldo saja. Selanjutnya ada akun beban perlengkapan dengan nomor akun 55 ditulis pada kolom penyesuaian debit sebesar Rp2 juta. Karena akun ini hanya ada pada tabel jurnal penyesuaian saja, maka akun ini ditulis pada kolom penyesuaian saja. Selanjutnya yang terakhir ada akun beban penyusutan peralatan dengan nomor akun 56 juga ditulis pada jurnal penyesuaian saja seperti halnya akun perlengkapan tadi. Di sini akun beban penyusutan ditulis pada kolom penyesuaian debit sebesar Rp250.000. Baik, setelah selesai kita masukkan data dari jurnal neraca saldo dan jurnal penyesuaian, langkah terakhir yaitu penjumlahan. Yang pertama kita jumlahkan yaitu kolom neraca saldo debit dan hasilnya sebesar Rp56.600.000. Selanjutnya kita menjumlahkan kolom neraca saldo kredit dan hasilnya sebesar Rp56.600.000. Jika hasil penjumlahan antara kolom debit dan kredit sama, maka itu artinya perhitungan kita sudah benar. Baik, selanjutnya kita jumlahkan kolom penyesuaian debit dan hasilnya sebesar Rp6.950.000 dan kita jumlahkan juga kolom penyesuaian kredit dan hasilnya sebesar Rp6.950.000. Bisa kita lihat bahwa hasil penjumlahan antara kolom kredit dan debit sama, maka itu artinya perhitungan kita sudah benar. Baik, kita sudah menyelesaikan perhitungan kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian. Selanjutnya kita akan lanjut pada kolom neraca saldo disesuaikan. Jadi, pada neraca saldo disesuaikan ini kita menjumlahkan antara kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Jika pada kolom neraca saldo dan penyesuaian ada yang debit dan ada yang kredit, maka cara menghitungnya dengan cara mengurangi. Dan jika pada kolom neraca saldo dan penyesuaian sama-sama debit atau sama-sama kredit, maka cara menghitungnya dengan cara menambah. Baik, langsung saja. Yang pertama ada akun kas. Di sini akun kas hanya ada pada kolom neraca saldo saja, maka kita tidak perlu menambah atau mengurangi. Jadi langsung saja Rp21.400.000 kita tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan pada debit. Selanjutnya akun piutang usaha di sini tertulis pada kolom neraca saldo debit sebesar Rp10 juta dan kolom penyesuaian debit sebesar Rp4.200.000. Nah, di sini akun piutang usaha sama-sama debit, maka cara menghitungnya yaitu ditambah. Jadi dapat kita tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan pada debit sebesar Rp14.200.000. Selanjutnya, akun perlengkapan pada kolom neraca saldo disesuaikan tertulis pada debit sebesar Rp1 juta. Nah, Rp1 juta ini dari mana? Jadi, Rp1 juta ini dari hasil pengurangan Rp3 juta dikurangi dengan Rp2 juta, karena di sini ada yang debit dan ada yang kredit, maka cara menghitungnya yaitu dengan cara dikurangi, seperti yang saya katakan tadi. Selanjutnya ada akun peralatan. Karena akun peralatan hanya ada pada kolom neraca saldo, maka kita langsung saja tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar Rp5 juta. Selanjutnya ada akun akumulasi penyusutan peralatan. Karena akun ini hanya ada pada kolom penyesuaian saja, maka kita bisa langsung tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar Rp250.000. Selanjutnya ada akun utang usaha. Karena akun ini hanya ada pada kolom neraca saldo, maka kita langsung saja tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar Rp1 juta. Selanjutnya ada akun utang gaji dan upah. Karena akun ini hanya ada pada kolom penyesuaian saja, maka kita bisa langsung tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar Rp500.000. Selanjutnya ada akun modal. Akun ini hanya ada pada kolom neraca saldo, maka kita langsung saja tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar Rp45 juta.
Selanjutnya ada akun Prive. Karena akun ini hanya ada pada kolom neraca saldo, maka kita langsung saja tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya ada akun pendapatan jasa. Di sini tertulis pada kolom neraca saldo kredit sebesar 10.600.000 rupiah dan kolom penyesuaian kredit sebesar 4.200.000 rupiah. Nah, di sini akun pendapatan jasa sama-sama kredit, maka cara menghitungnya yaitu ditambah. Jadi, dapat kita tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan pada kredit sebesar 14.800.000 rupiah. Selanjutnya ada akun beban upah, sama halnya dengan akun pendapatan jasa tadi. Di sini, akun beban upah sama-sama debit, jadi cara menghitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan. Dan hasilnya adalah sebesar 3.500.000 rupiah. Selanjutnya ada akun beban sewa. Karena akun ini hanya ada pada kolom neraca saldo, maka kita langsung saja tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya ada akun beban utilitas, sama dengan akun beban sewa tadi. Karena akun ini hanya ada pada kolom neraca saldo, maka kita langsung saja tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar 1.200.000 rupiah. Selanjutnya ada akun beban perlengkapan. Karena akun ini hanya ada pada kolom penyesuaian saja, maka kita bisa langsung tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya yang terakhir ada akun beban penyusutan peralatan. Karena akun ini juga hanya ada pada kolom penyesuaian saja, maka kita bisa langsung tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar 250.000 rupiah. Baik, langkah yang terakhir yaitu kita menjumlahkan kolom debit dan menjumlahkan kolom kredit. Di sini jumlah dari kolom debit adalah sebesar 61.550.000 rupiah dan hasil penjumlahan kolom kredit sebesar 61.550.000 rupiah. Sudah sama ya teman-teman? Maka hal ini menandakan bahwa perhitungan kita sudah benar. Nah, kolom neraca saldo disesuaikan sudah terselesaikan. Sekarang tinggal kolom perhitungan rugi atau laba dan kolom neraca. Yang termasuk dalam kolom perhitungan rugi atau laba yaitu akun pendapatan dan akun beban, meliputi akun pendapatan jasa, akun beban upah, akun beban sewa, akun beban utilitas, akun beban perlengkapan, dan akun beban penyusutan peralatan. Nah, cara mengerjakan kolom perhitungan rugi atau laba ini kita mengambil dari kolom neraca saldo yang sudah disesuaikan. Baik, yang pertama yaitu akun pendapatan jasa pada kolom perhitungan rugi atau laba pada kredit sebesar 14.800.000 rupiah. Selanjutnya, akun beban upah pada debit sebesar 3.500.000 rupiah. Selanjutnya, akun beban sewa pada debit sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya ada akun beban utilitas pada debit sebesar 1.200.000 rupiah. Selanjutnya ada akun beban perlengkapan pada debit sebesar 2 juta rupiah. Dan yang terakhir ada akun beban penyusutan peralatan pada debit sebesar 250.000 rupiah. Dan kita jumlahkan keseluruhan dari debit adalah sebesar 18.950.000 rupiah. Sedangkan pada kredit sebesar 14.800.000 rupiah. Nah, di sini terlihat bahwa lebih besar akun beban daripada akun pendapatan. Maka dapat ditulis bahwa terjadi rugi pada perusahaan jasa ini. Selanjutnya, kita menghitung kolom neraca. Jadi, kolom neraca ini meliputi kewajiban dan harta, yaitu termasuk akun kas, akun piutang usaha, akun perlengkapan, akun peralatan, akun akumulasi penyusutan peralatan, akun utang usaha, akun utang gaji dan upah, akun modal, dan akun Prive. Cara mengerjakannya sama dengan kolom perhitungan rugi atau laba tadi, dengan cara mengambil dari kolom neraca saldo disesuaikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada akun kas pada kolom neraca debit sebesar 21.400.000 rupiah. Selanjutnya, akun piutang usaha pada debit sebesar 14.200.000 rupiah. Selanjutnya, ada akun perlengkapan pada debit sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, ada akun peralatan pada debit sebesar 5 juta
rupiah. Selanjutnya, ada akun akumulasi penyusutan peralatan pada kredit sebesar Rp250.000. Selanjutnya, ada akun utang usaha pada kredit sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, ada akun gaji dan upah pada kredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya, ada akun modal pada kredit sebesar Rp45 juta. Dan yang terakhir, ada akun Prive pada debit sebesar Rp1 juta. Dan kita jumlahkan keseluruhan dari debit adalah sebesar Rp42.600.000, sedangkan pada kredit sebesar Rp46.750.000. Nah, di sini terlihat bahwa lebih besar total kewajiban daripada total harta. Maka hal ini juga membuktikan bahwa perusahaan jasa ini memang benar-benar mengalami kerugian. Baik, selanjutnya kita mencari rugi bersihnya. Caranya yaitu kita mengurangi hasil debit pada kolom perhitungan rugi atau laba dengan hasil kreditnya, maka diperoleh rugi bersih sebesar Rp4.150.000. Dan kita juga harus mengurangi hasil kredit dari kolom neraca dengan hasil debitnya, maka diperoleh rugi bersih sebesar Rp4.150.000. Maka kesimpulannya yaitu rugi bersih dari perusahaan jasa ini sebesar Rp4.150.000. Baik, selanjutnya kita total antara jumlah dari kredit pada kolom perhitungan rugi atau laba sebesar Rp14.800.000 dengan hasil rugi bersih sebesar Rp4.150.000. Maka di sini dapat kita lihat bahwa antara debit dan kredit dari kolom perhitungan rugi atau laba sudah sama ya, atau sudah balance. Selanjutnya kita total juga antara jumlah dari debit pada kolom neraca sebesar Rp42.600.000 dengan hasil rugi bersih sebesar Rp4.150.000. Maka di sini juga dapat kita lihat bahwa antara debit dan kredit pada kolom neraca sudah sama ya, atau sudah balance. Jika semuanya sudah balance, maka itu artinya perhitungan kita sudah benar. Saya akan menjelaskan jurnal penutup bengkel mobil flamboyan periode 31 Desember 2020. Data untuk membuat jurnal penutup diambil dari neraca lajur kolom laba rugi. Akun-akun yang perlu dibuatkan jurnal penutup yaitu akun pendapatan, beban, laba rugi bersih, dan Prive. Posisi saldo debit atau kredit akun pendapatan, beban, dan Prive di neraca lajur harus dibalik saat dicatat di jurnal penutup. Pasangan akun pendapatan, beban, dan modal adalah ikhtisar laba rugi. Yang pertama, pendapatan jasa dengan Rev 41. Di sini terdapat debit sebesar Rp14.800.000. Ini diperoleh dari neraca lajur kolom perhitungan laba rugi pada kredit. Karena di neraca lajur kredit, maka di jurnal penutupnya ditempatkan pada debit. Kemudian ikhtisar laba rugi dengan Rev 33 nominalnya sama dengan pendapatan jasa yaitu Rp14.800.000. Selanjutnya ikhtisar laba rugi pada debit sebesar Rp18.950.000. Ini diperoleh dari beban-beban yang ada pada neraca lajur, yaitu beban upah sebesar Rp3.500.000, kemudian beban sewa Rp12 juta, kemudian beban utilitas Rp1.200.000, beban perlengkapan Rp2 juta, dan yang terakhir beban penyusutan peralatan Rp250.000. Ini semua ditotal, kemudian hasilnya yaitu Rp18.950.000 sebagai ikhtisar laba rugi tadi. Selanjutnya modal dengan Rev 31. Di sini terdapat debit sebesar Rp4.150.000. Ini diperoleh dari neraca lajur kolom penghitungan laba rugi dari selisih debit dan kredit, yaitu Rp18.950.000 dikurangi Rp14.800.000, hasilnya Rp4.150.000. Kemudian ikhtisar laba rugi nominalnya sama dengan modal yaitu Rp4.150.000. Yang terakhir modal dengan Rev 31. Di sini terdapat debit sebesar Rp1 juta. Ini diperoleh dari neraca lajur kolom neraca yaitu Prive dengan debitnya sebesar Rp1 juta. Kemudian Prive nominalnya sama dengan modal yaitu Rp1 juta. Yang terakhir debit dan kredit dijumlah masing-masing. Debit semua dijumlah, hasilnya Rp38.900.000. Kredit dijumlah semuanya, hasilnya yaitu Rp38.900.000. Debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance berarti ada salah memasukkan dalam debit dan kreditnya.
Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari 4, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menggambarkan unsur pendapatan dan beban sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Pada laporan ini, perusahaan bisa dikatakan laba bersih jika pendapatan lebih besar daripada beban. Jika perusahaan rugi, maka beban lebih besar daripada pendapatan. Laporan laba rugi ini diambil dari neraca lajur pada bagian laba atau rugi. Pada transaksi kali ini, bengkel mendapatkan pendapatan sebesar 14.800.000. Lalu terdapat beban operasi yang terdiri dari beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan sejumlah di atas yang jika dijumlahkan menjadi 18.950.000. Maka perusahaan mengalami rugi bersih karena beban lebih besar daripada pendapatan. Bengkel mengalami rugi bersih sebesar 4.150.000. Laporan selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik adalah laporan keuangan yang menggambarkan kenaikan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran yang dianut. Laporan ini diambil berdasarkan neraca lajur. Laporan ekuitas pemilik, di dalamnya terdapat modal awal, laba atau rugi bersih, prive atau penarikan jika ada. Dalam transaksi kali ini, modal awal bengkel sebesar 45 juta. Lalu, rugi bersih sebesar 4.150.000. Bengkel juga melakukan penarikan atau prive sebesar 1 juta. Karena bengkel mengalami rugi bersih, jika rugi bersih bertemu prive, maka harus ditambahkan terlebih dahulu dan nanti hasilnya akan mengurangi modal. Begitu juga sebaliknya. Jika laba bertemu dengan prive, maka dikurangi dan hasilnya akan menambahkan modal. Rugi bersih sebesar 4.150.000 dijumlahkan dengan prive sebesar 1 juta yang hasilnya akan mengurangi modal awal sehingga modal akhirnya menjadi 39.850.000. Laporan selanjutnya adalah neraca. Yang dimaksud neraca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban suatu perusahaan dalam satu periode. Laporan neraca ini diambil dari neraca lajur. Aktiva di dalamnya terdapat kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan akun penyusutan bila ada. Di dalam transaksi bengkel kali ini, bengkel memiliki kas sebesar 21.400.000, piutang usaha sebesar 14.200.000, perlengkapan sebesar 1 juta, lalu peralatan 5 juta, karena terdapat penyusutan peralatan sebesar 250.000, maka peralatan dikurangi akun penyusutan peralatan menjadi sebesar 4.750.000, yang dijumlahkan dengan kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan yang menjadi 41.350.000. Kewajiban. Di dalam kewajiban terdapat utang. Di dalam transaksi kali ini terdapat utang usaha sebesar 1 juta, utang gaji dan upah sebesar 500.000. Di dalamnya juga terdapat ekuitas pemilik atau modal sebesar 39.850.000 yang ditotal menjadi 41.350.000. Di dalam neraca, total aktiva dan pasiva harus seimbang atau balance.
Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Yang artinya, yang dimasukkan dalam laporan arus kas hanya yang mengurangi atau menambah kas perusahaan. Dalam laporan arus kas terdapat arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, dan juga arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasional, di dalamnya terdapat kas yang diterima dari pelanggan, dan juga pembayaran kas untuk beban dan pembayaran kepada kreditor. Dalam transaksi kali ini, kas yang diterima dari pelanggan sebesar 600.000 dan pembayaran kas untuk beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar 18.200.000. 18.200.000 ini diambil dari beban sewa, beban utilitas, beban upah, dan juga utang usaha. Kedua transaksi ini bisa dilihat pada jurnal umum. Lalu, keduanya dikurangi dan akan menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional sebesar 17.600.000. Selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi yang di dalamnya terdapat pembayaran kas untuk peralatan. Pada transaksi kali ini, bengkel melakukan pembayaran kas untuk peralatan sebesar 5 juta. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Di dalamnya terdapat kas diterima sebagai investasi pemilik dan juga penarikan oleh pemilik. Dalam transaksi bengkel kali ini, kas diterima sebagai investasi pemilik sebesar 45 juta dan penarikan oleh pemilik 1 juta. Lalu keduanya dikurangi dan akan menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 44 juta. Arus kas dari ketiga aktivitas tersebut ditotal sejumlah yang di atas dan akan menghasilkan arus kas bersih dan saldo kas 31 Desember 2020 sebesar 21.400.000. Dalam hal ini, total dari arus kas harus sama dengan kas yang ada di neraca lajur. Jika sudah sama, maka laporan arus kas sudah benar.